Sementara yang kedua apa? Yang kedua adalah disebut dengan rekomendasi video. Nah, di sini akan kita bahas ya bagaimana video kita ini bisa mendapatkan rekomendasi video, yaitu ada 33,7% teman-teman sekalian ya rekomendasi video yang saya dapatkan dari YouTube ya teman-teman sekalian. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih strategi agar video kita bisa mendapatkan rekomendasi video di channel YouTube teman-teman sekalian. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke ya, baik bagi teman-teman sekalian yang saat ini pengen mendapatkan rekomendasi video teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman ada beberapa strategi yang bisa teman-teman pahami. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Didik Arwinsyah, silahkan subscribe dulu karena insya Allah saya akan memberikan video-video menarik lainnya dan video-video daging lainnya setiap hari agar nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari channel YouTube Didik Arwinsyah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba bedah nih ya. Jadi gimana sih cara kita biar supaya bisa mendapatkan rekomendasi video atau rekomendasi YouTube teman-teman sekalian. Ya, pertama ya, ini cara penonton video saya bisa menemukan itu rata-rata yang pertama itu adalah mereka menemukan saya itu dari penelusuran YouTube. Penelusuran YouTube itu pembahasannya adalah tentang SEO ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini nanti ini udah sering banget saya bahas, nanti akan coba saya bahas lagi. Jadi ada 37,7% video saya itu berasal dari SEO ya teman-teman sekalian ya, berasal dari SEO. Nah, sementara yang kedua apa? Yang kedua adalah disebut dengan rekomendasi video. Nah, di sini akan kita bahas ya bagaimana video kita ini bisa mendapatkan rekomendasi video, yaitu ada 33,7% teman-teman sekalian ya rekomendasi video yang saya dapatkan dari YouTube ya teman-teman sekalian. Nah, kita akan bedah nih teman-teman sekalian kenapa dan bagaimana strategi agar bisa mendapatkan rekomendasi video. Baik, saya akan bedah teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat ya, ada beberapa strategi yang mungkin bisa teman-teman pahami, yang bisa teman-teman praktekkan ya. Ini saya akan tuliskan di sini rekomendasi ya, rekomendasi video. Ya, gimana sih Mas Didik strateginya? Baik, yang pertama adalah teman-teman sekalian ya. Jadi strategi yang pertama adalah teman-teman ya, jadi sebenarnya rumusnya adalah pastikan video kita ditonton ya sama channel YouTube yang lebih besar ya, channel YouTube yang lebih besar. Nah, ini paling penting nih, yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman sekalian misalnya video teman-teman sekalian atau misalnya subscriber saya kan masih 39.000 teman-teman sekalian, atau mendekati 40.000 misalnya. Saya akan cari nih siapa sih channel YouTube yang lebih besar. Misalnya saya akan saya akan contohkan teman-teman sekalian ya. Misalnya channel YouTube yang lebih besar misalnya Dendisi misalnya ya. Atau Dendisi misalnya Dendisi. Nah, saya akan lihat video-video beliau misalnya. Tapi teman-teman pastikan ditonton dulu ya videonya ya. Misalnya ini ya, video-videonya kita tonton misalnya contoh ya. Atau nanti teman-teman misalnya nggak usah cari yang besar-besar banget dulu ya. Contoh misalnya yang bisa biar supaya bisa mudah direspon misalnya. Nah, setelah teman-teman nanti nonton gitu ya. Oke, saya balik dulu ya teman-teman sekalian ya. Saya lewat sini aja ya. Setelah nanti teman-teman tonton ya, nanti teman-teman silakan komen ya. Tapi komennya itu kalau bisa jangan oke-oke saja, tapi kalau bisa dikomenin tentang pembahasan beliau. Misalnya bingung pilih jenis niche channel, apakah channelmu sudah paling pas. Nah, teman-teman bisa komen misalnya saya sudah nyoba beberapa channel tapi kenapa kok merasa tidak pas misalnya ya. Misalnya jadi teman-teman bisa teman-teman misalnya bilang terima kasih dulu ya, terima kasih sudah memberikan tips memilih niche channel ya, memilih jenis channel Mas. Nah, tapi kadang teman-teman, tapi setelah nonton ya, ini saya sudah nonton ya teman-teman sekalian ya, sebelumnya saya sudah pernah nonton. Tapi kadang jenis channel yang saya anggap sukses malah tidak naik secara signifikan. Justru yang saya anggap tidak sukses malah naik. Kenapa bisa seperti itu? Bisa seperti itu Mas. Tuh Mas. Nah,
Ya, jadi teman-teman bisa tanya seperti itu ya. Ini kita komentar ke channel yang lebih besar ya teman-teman sekalian ya. Jadi dibiasakan kita melakukan coba kita komen kepada channel yang lebih besar. Nanti teman-teman bisa melakukan seperti itu ya. Kenapa Mas Didik? Nah, kenapa kita komen? Karena nanti ketika kita komen teman-teman sekalian, nah harapannya adalah beliau nanti bisa melihat nih, ini komennya menarik nih. Setelah itu dia nonton video kita ya, nonton video kita. Nah, harapannya setelah mereka nonton video kita, harapannya apa? Dari mereka yang lebih gede akhirnya dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Coba teman-teman lakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba teman-teman buat video komentar ya, buat video komentar tentang atau reaction channel yang lebih besar ya, yang lebih besar misalnya ya. Nah, contoh teman-teman sekalian, kenapa saya misalnya sering membahas tentang kayak kemarin saya bahas tentang gondrong labanan misalnya. Ya, kenapa saya membahas channel yang lebih besar misalnya? Kenapa gondrong labanan seperti ini? Dan saya membuat reaction dan saya kira-kira mengatur dan memberikan komentar tentang strategi-strategi apa sih yang dibuat oleh gondrong labanan. Nah, saya melakukan itu teman-teman sekalian karena saya ingin mendapat rekomendasi video dari pihak YouTube teman-teman sekalian. Ya, jadi ini video yang saya buat adalah tentang yang lebih besar. Nanti ya harapannya adalah orang-orang yang membahas tentang gondrong labanan itu bisa muncul video tentang saya ya. Nah, video tentang saya, jadi orang-orang yang biasa nonton gondrong labanan juga ikut nonton tentang video saya. Nah, teman-teman misalnya teman-teman punya tempat teman-teman belajar di channel YouTube yang lebih besar, misalnya dia lebih besar nih, ada udah 70.000 subscriber, saya baru 50.000 subscriber. Teman-teman boleh bahas tuh kenapa dia bisa 70.000 subscriber misalnya. Atau teman-teman yang misalnya belum 1.000 subscriber, belum 4.000 jam tayang, bahas mungkin channel YouTube yang baru 2 bulan 3 bulan sudah menghasilkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, teman-teman bikin videonya tentang beliau tuh. Kenapa beliau bisa melakukan seperti ini? Ya, reaksikan. Kira-kira teman-teman bisa atur strategi apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia 2 bulan bisa mendapatkan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang? Oke, nah kalau saya yang ketiga ya, saya biasanya share kemana-mana teman-teman sekalian. Saya biasanya share ke WA story ya, saya share ke IG story. Nah, makanya teman-teman kalau follow Instagram saya pasti tahu ya, setiap kali saya posting pasti saya share ke IG ya, share ke WA story. Kenapa saya lakukan seperti ini? Ya, agar mereka nonton video saya walaupun mereka belum subscribe saya. Ingat ya, walaupun mereka belum subscribe saya tapi mereka menonton saya ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman pernah nggak teman-teman mengalami seperti ini misalnya ya, kita klik home misalnya, saya nih karena dia bertanya ya, misalnya saya klik home. Nah, misalnya nih saya ini orang-orang yang pernah saya tonton ya, yang tidak atau belum saya subscribe. Bayangin ya, ini faktor dari history ya teman-teman sekalian ya. Saya pernah nonton beliau. Nah, misalnya nih ya, ini kan saya pakai akun privat nih ya, Kenapa bisa muncul mereka ini? Karena saya pernah nonton video mereka walaupun saya nggak subscribe mereka, walaupun saya belum subscribe mereka ya. Nah, sekali saja kita nonton, maka YouTube menganggap dia ini suka dengan channel Anda, akhirnya di-share sama dia, rekomendasikan sama dia. Oke ya, begitu teman-teman sekalian ya, silakan dipraktekin. Saya yakin nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan rekomendasi video dari YouTube, karena ini penting sekali teman-teman sekalian. Kalau saya mengabaikan ini, berarti saya mengabaikan 33,7% video saya di bulan Agustus ini. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman sekalian tidak membuat strategi agar video teman-teman sekalian bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu komen teman-teman sekalian, kita akan diskusi bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.